Halo teman-teman, kembali lagi bersama di YouTube channel gue Lukman Aryadi. Nah, kali ini gue lagi ada di markasnya The Elite. Nah, kalian pasti tahu kan The Elite yang ada kontes-kontes itu. Gue lagi bersama ownernya yaitu Mas Bronto. Silakan masuk. Kita akan bahas, halo Mas, kita akan bahas S2000-nya yang maskot banget nih. Oke, sekarang kita akan bahas mobilnya S2000. Setahu gue nih, Mas Bronto tuh orangnya BMW banget nih. Kok tiba-tiba bisa main JDM nih? Gimana nih Mas? Sebenarnya dulu gue justru malah pertama kali gue main Honda. Oh, justru mainnya Honda? Wah, gue baru tahu dulu, tuh. Dulu gue kalau pada tahu Rizwan, tuh gue dulu pertama kali punya Honda CR-Z ya itu akhirnya ya diracunin lah. Diracunin. Pakai coilover dulu ISC. 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 Iya. Terus ceper segala macam lah. Habis itu ya main mobil lagi, ya udah BMW main, terus tuh. Habis itu sekarang kan lagi zaman JDM. Benar. Tapi yang masih di Klasik hati lah ya. kayaknya Honda S2000, ini nggak salah sih, keren banget nih. Oke Mas, kita akan bahas dari depan nih, ini body kitnya apa nih Mas? Body kitnya ini GS Racing, GS Racing Type GT. Type GT. Jadi emang desainnya agak apa ya, kayak mobil GT lah. Iya. Kayak Mobil balap ya. lah. Ya. Benar. Tapi ini memang desainnya timeless banget sih. Sekarang juga kayak kita lihat Liberty Walk kan, yang siluet juga modelnya over fendernya begini-begini nih. Gila sih, wise choice banget. Makanya gue dulu lihat, oh kok trennya Liberty Walk sekarang malah siluet kayak gini ya. Jadi akhirnya gue lihat ini, padahal ini body kit lama sih, karena kan udah dipakai sama JS Racing buat Toge Battle kan. Udah lama, terus wah ini kayaknya masuk nih buat tren kan. Benar. Dan agak beda, gue pengennya kan agak beda dari yang lain. Benar. Makanya gue sih katain gini. Iya, kalau kita sering lihat nih pas gue PSBB kemarin nih, gue sering banget nonton Best Motoring nih. Ini mau kita sebutnya nih Kingnya di Toge Battle 2015-2016 nih King terus nih. Berduaan tuh, salip-salipan terus sama FD3-nya yang punya Fitz ya, Fujita. Nah itu ini nih mobilnya sekarang ada di depan mata. Oke, terus kap mesinnya pakai apa nih Mas? Ini Seibon. Jadi kayak dry carbon ya. Dry carbon. Keren. Kalau ini dia udah memang bawaannya dari si GS ya. Ini splitternya, terus ini airscope ya. Airscope-nya ke rem ya Mas ya, buat dinginin rem ya. Kalau kanarnya emang udah dapet dari sana. Kanar tuh udah dapet, terus apa ya, fender. Nah tadi headlampnya diganti nggak sih Mas? Headlampnya ini yang AP2. AP2. Mobilnya? Jadi mobilnya sebenarnya AP1. AP1. Cuma gue convert lampunya AP2 depan belakang. Oke, ini berarti tadinya yang pre-facelift mobilnya, AP1 kita sebutnya, tapi di facelift jadi yang AP2, jadi makanya headlampnya beda nih. Tadinya kayak kalau nggak salah nggak ada proyektor ya? Kalau apa nggak tahu sih, mungkin kalian ada yang lebih tahu. Nanti cari sendiri deh. Oke, terus ini apa nih Mas? Ada huruf kanjinya Mas? Ini gue juga nggak tahu Jepang sih, cuma ini bahasanya kalau bahasa Inggrisnya art lah. Jadi ya mungkin menurut mereka yang udah beberapa juga JS Racing yang pakai stiker ini, menurut mereka ya ini suatu art lah. Suatu art. Terus dulu gue inget nih pas sebelum di white body mobilnya warnanya kuning. Terus kenapa Mas pilihannya jadi warna putih Mas, nggak kuning? Gue nggak tahu ya. Kalau Honda tuh menurut gue Honda Jepang. Terus biar kayak Jepang banget sih ya harus putih, warnanya putih. Makanya kalau lihat ya di sekeliling gue kayak Rizwan juga punya Estilo putih. Kayak suasananya kayak di Jepang aja. Apa warnanya dia tuh champion white ya? Champion white. Terus biasanya kan ada logo Honda merah Mas. Kalau nggak pasang Mas? Emang di JS Racing-nya ini nggak ada logo sih. Oh jadi dari JS-nya memang nggak ada. Nggak ada. Blank aja ya. Keren. Dari body kitnya. Wah keren sih. Oke, kita langsung bahas yang sebelah samping nih. Nah ini secara overall
tadi kan body kit nih Mas ya. Ini apa aja nih Mas yang di over fenderin Mas? Ya fender depan. Fender depan. Nih, terus ada side skirt sama fender belakang. Oke, itu berarti bukan quarter panel asli, enggak? Bukan, kayak di ini. Oh, di kondomin aja. ya, ditempelin. Berarti tapi, quarter panel tetap ada. Iya, tapi tetap ininya di radius. Tetap di radius, tetap dipotong. Oke, kalau fender depan mah copot abis ya? Ya, copot abis. Gila, keren sih. Ini melarnya berapa senti Mas? 7 cm. 7 cm depan belakang ya? Belakang, ya. Terus ini kayaknya kelihatannya lebih panjang ya? Bodinya? Panjangnya kalau nggak salah 10 cm. Melar 10 cm. Biasanya itu ya kalau kit tuh nggak ada yang manjangin tuh. Biasanya ngelebarin doang. Ini udah ngelebarin terus manjangin. Jadi makanya bentuknya kalau kita lihat tuh proporsional banget ya Mas ya? Gila sih, keren. Oh ini lampu sennya udah dari sananya? Ya udah dari. Oh dia originalnya dipindahin ada, gitu ya? Terus dia ngasih bolongan juga di sini. Oh oke. Kita tinggal pindahin gitu. Iya. Oh ini kanartnya juga dari sana ya? Yang ini karbon. Dry karbon loh ini. Jadi ada pilihannya, mau karbon atau yang biasa. Oke, ini sih dry karbon nih vakum nih. Pembuatannya ini makanya kuat banget dan aerodinamiknya. Ini bener-bener kayaknya buat apa dragging dari angin kolong nih kebuang semua nih. Ini mungkin kalau di tunnel test nih keren banget ya. Gila, begini shape-nya. Terus ini nih yang gue demen nih velgnya nih, pakai CE28 nih Mas ya. Iya. CE28-nya itu ring 18. Ring 18. Terus lebarnya 9,5 10,5. Lebar 9,5 10,5 ini nggak pakai adaptor. Ada spacer dikit. Oh ada spacer. Iya. Fitment correction lah ya. Sebenarnya kita juga spacernya nggak sampai yang mepet banget, karena betul. pengen stylannya kayak racing aja. Ya. Jadi memang ini tujuan nih mobil bukan buat apa ya, bukan buat kontes yang pendek-pendek gitu. Ini emang buat track use. Jadi ini mobil kemarin sempat dibawa buat kesentul. Keren sih. Oke, bannya pakai AD08 nih Mas. Iya. Advaniova. Oh, remnya apa nih Mas? Remnya endless. Gue lupa ininya sih. Ukurannya ya. Oke, 3. Ini ring berapa Mas? Ring 18. 18. Ukuran segini kira-kira 356 kayaknya. Antara 330 atau 356. Ini 4 pot ya? Oh 6. Iya 6 pot. Wih keren. Endless. Cakep Mas. 8. Ini lebar berapa? 8,5, 9,5. Enggak, 9,5. Oh 9,5, 10,5. Iya. Bannya pakai ukuran berapa nih? 295 35. Oke, keren. Oke, terus sampai ke belakang. Nah, ini tuh yang keren nih ya. Side skirtnya. Keren sini. Modelnya kayak apa ya? Mobil balap beneran. Iya. Yang kayak mobil balap GT gitu. GT benar. Gede. Benar. Nah, memang kalau keluar masuknya emang lebih agak-agak. Jadi kita mesti kayak nyebrang. Salah satu yang paling gue suka ya partnya ini doang sih. Partnya itu ya. Iya. Nih ya kalau kalian lihat nih dari samping, gila nih scoopnya nih tangan masuk loh, gede banget. Ini benar-benar fully aerodynamic sih. Jadi kalau kalian liatin nih flow-nya ya dari depan, samping, ke belakang, ini ngikutin terus nih. Ngikutin terus, jadi apa nggak ada hambatan lah ya aerodynamicnya. Oke, nah terus kita lihat nih sebelah sini nih. Ini berarti di tambahan ya Mas ya? Iya, ditempel gini. Ditempel ya, gila sih. Niat banget sih. Ini juga shape-nya kayak agak berubah ya. Tadinya tuh kayak turun gitu. Ini kayak ada lancipnya gini. Keren. Ini lebar 10,5 nih Mas? Iya. Pakai ban 3 berapa nih? Mana ya? Oh tetap 295 30 juga. Iya, 295. Iya. Ini pakai adaptor juga. Iya. Benar. Keren sih. Jadi ya tetap enak gitu loh ngelihatnya. Fender sama apa namanya sidewall tuh rata gitu ya kelihatannya. Keren. Nice. Alasan gue milih One Piece juga supaya kelihatan lebih apa ya racing lah. Lebih racing. Tadinya lu pakai apa ya Mas ya? Gue pakai T37V. T37V. Ya itu racing juga sih, cuma
gue melihatnya agak kayak apa ya? Gue ngeliatnya kayak berat gitu Kayak karena berat. lipnya gede kan. Lipnya gede ya. Tapi kalau ini kayak wah racing banget. Racing gitu. banget. Itu yang T37V monoblock juga kan ya? Iya. Monoblock juga. Cuma dia two tone ya warnanya Two-tone, ya. iya. Keren sih. Kemarin gue inget tuh pas lagi disentul latihan pakai velg gitu kan ya. Gitu. Asik. Sama sih enteng-enteng juga. Enteng-enteng juga, iyalah, Gua ngeliat- race, folk race. Kelihatannya entengan ini kayak. CE28. Nih kita lagi ibaratnya Mas Bronto lagi apa ya memberikan influence baru nih yaitu white on white. Ini sebenarnya trennya zaman dulu banget ya di mobil-mobil GT itu kayak gitu. Nah sekarang dikembaliin lagi nih white on white. Terus apa namanya ada tire marknya gitu di sidewall ada tulisan Yokohama Advan. Jadi kesannya tuh racing banget, keren. Ya, tire mark kan juga ada yang stiker juga ya mas. Ya, Nah, apa tapi namanya? gue lebih Tire bomb. tire bomb. Coba gue lebih milih yang pakai Pilok. ini. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih racing raw, lah. lebih raw. Ya. Keren. Oke, sekarang kita lihat ke belakang yuk, come on. Oke mas, kita udah di sektor belakang nih. Wah gila, ini seksi banget sih pantatnya. Ini shape-nya begini. Nah ini lampunya ya mas ya? Ini lampu yang facelift ya mas ya? Tadi gue bilang yang AP2. AP2. Bedanya apa tuh mas yang sama AP1? Wah, gue nggak merhatiin. Lupa juga. Cuma bentukannya beda deh. Bentukannya beda. Kalau nggak salah yang kalau EP1 itu 2 ya buletannya, apa 3 tetap. Iya. Lupa juga sih. Nanti dicari aja gitu. Nanti dicari. Oke. Nah, terus untuk wing nih Mas, ini pakai apa nih Mas? Ini Voltex. Voltex. Wah, keren. Nih, yang bener kakinya tuh kayak kemarin tuh di garasi drift kakinya kanan kiri. Jadi kalau di tengah dia bakal goyang-goyang, kalau di ini lebih mending lah, tetap goyang cuma lebih mending. Oke, untuk knalpot nih apa nih Mas? Ini JS Racing JS Racing. Titanium. Titanium. Full exhaust. Full exhaust. Berarti ini titanium nih. Ya. Bunyinya beda sih. Awalnya sebelum ada body kit ini, knalpotnya Knalpotnya di bawah. Di bawah. Cuma di sini karena ya. dari JS Racingnya dikasih bolongannya di sini, kita harus custom lagi titaniumnya, kita naikin ke atas. Wah, las titanium itu susah loh. Susah. Ya. Gue nyari ada kali berapa bengkel pada nggak bisa. Nggak bisa. Kalau stainless banyak deh yang bisa. Ya. Ya. Kalau titanium nih susah nih ngelasnya. Gila keren Harus banget. ada bahannya, nyari bahannya dulu. Nyari bahannya, benar. Nih plat nomornya keren banget nih. Bros. Nah sebenarnya 2000 SSS. Oh, ya. 2000 SSS. Bacanya kayak bros. WhatsApp bros. Nih, oh ini logonya dari sana. Yeah. Nggak ganti yang merah mas? Nggak demen ya? Gue biasa aja deh udah. Gue sukanya yang ya monokrom aja udah hitam atau nggak putih. Hitam atau putih. Fotografer gitu tuh. Gue buka ya mas ya? Iya. Wah, ini nih yang spesial nih. Kebetulan kemarin pasang di kita. Ini pakai air cup nih mas. Iya. Ini kenapa mas pilih air cup mas, nggak pilih Airsus mas? Karena memang dari setelannya sih, gue kan pengennya track use. Maksudnya bisa buat apa? Daily juga, bisa buat track day juga. Betul. Kalau gue pakai statik dengan kondisi ceper kayak gini kayaknya agak kurang bijak. Betul. Bawa kemana-mana kan. Iya, mau keluar sini gitu. Tapi gue juga butuh untuk apa handling yang bagus pakai coilover ini gitu kan. Nah, makanya gue pasang air cup dari Stansport supaya gue tetap bisa daily dan tetap bisa pakai di track day gitu. Keren. Ini kebetulan pakai Stansportnya yang 4 cup ya, jadi depan belakang. Kebetulan constructions dari suspensionnya S2000 per belakang sama suspensionsnya nyatu, jadi makanya bisa di-combine tuh. Kadang kan ada beberapa mobil yang cuma bisa depan doang. Keren sih, ini rapi banget dan setelannya kayaknya mau bawa barang juga ya masih bisa sih, kanan kiri atau slip ini. yang gue suka sih ini apa, gue nggak perlu ngelihat gauge ya segala macam. Gue cuma pencet satu tombol langsung naik 5 cm. Itu udah nolong banget sih. Ini setelannya udah cakep banget. Keren. Ini wingnya dry carbon ya mas ya? Iya. Ini pasti enteng sih. Keren.
Oke. Oh ini antena dari aslinya. awalnya, Cuma dipasangin ini ya Mas ya, apa? Short antena. Keren. Oke, sekarang kita bahas interior yuk. Teman kita lihat. Oke Mas, nih kayak kalau interior banyak juga nih yang dimodif. Nih udah apa aja nih Mas? Ayo Mas, kita bahas Mas. Oh, gue dari sini nih. Aduh. Iya, kalau interior sih karbon ya, udah pasti biar racing gitu kan. Racing banget, benar. Terus ini ada sweat, gue kasih sweat supaya nggak mantul ya. Maksudnya supaya cahaya tuh kalau mantul tuh dia nggak terlalu apa ya, nggak terlalu panas lah. Apa namanya, terlalu silau. Iya, kalau leather yang standar kan emang mantul banget kan. Kalau ini enggak ya. Terus setir gue ganti Jazz Racing supaya sama. Ini terus, diameternya kayak kecil ya Mas ya? 330 kayaknya. Iya, kayak 330 mili. Terus karpet gue juga ganti Jazz Racing. Terus shift knob Mugen. Terus ini jok. Kalau jok gue ganti Bright Euroster. Ini Euroster khusus buat roadster? Enggak ya? Enggak tahu. Ya enggak juga sih. Cuma kenapa gue pilih Euroster karena tempat duduknya tuh nggak terlalu apa ya, kayak bucket seat gitu. Iya. Jadi terlalu mendem banget ya. Gue keluar masuk masih enak lah. Apalagi dengan adanya ini nih. Ini sih panjang. Ini kaki gue ya nggak nyampe kan keluar. Panjang loh. Iya, ini juga baru kelihatan nih ya, apa covernya ya. Jadi ini yang shape aslinya. Terus tuh belakang yang apa tuh, head protector ya sebenarnya. Ini gue lapisin karbon juga. Dilapisin karbon. Supaya biar racing nyatu sama ini. Keren, gokil sih. Terus ini switchnya stance parts ya. Ini switchnya gue taruh sini supaya ya biar gampang aja. Iya. Nggak pakai apa-apalah di sini biar clean aja. Clean. Cakep sih. Sama paling speedometer juga gue ganti AP2. AP2 tuh yang udah digital ya Mas ya? Iya, udah digital. Jadi kayak bar gitu ya. Terus kalau ini Mas, door trim sama ini diganti juga. Sweat. Terus ini jahitan kuning karena stitching. Waktu itu mobil gue warnanya kuning. Keren sih. Cakep. Oke, kalau seat beltnya diganti kuning lucu juga ya. Jadi ada pop out warnanya. Iya, bisa. Keren. Terus kalau itu lu nggak pakai ini Mas, apa hard roof apa? Gue sebenarnya pecinta ini apa cabrio. Jadi gue juga belum kesampaian nih Mas punya mobil cabrio. Gue pengen sewaktu-waktu, walaupun gue ini konsepnya racing tapi gue pengen sewaktu-waktu pengen buka juga buat gitu. Santai gitu ya. Oke Mas. Nah ini kabrionya kan kadang ada kabrio yang lama, yang cepat. Kalau ini gimana nih Mas? Buka tutupnya nih Mas. Gue nyalain dulu tapi ya. Boleh. Asik ya suaranya. Kalau kabrionya sih cuma mencet ini doang. Oh, tinggal pencet itu doang ya. Pencet ini tapi harus harus handbrake ya. Oh, handbrake harus naik. Nah. Keren. Terus ini harus dikunci aja. Oh, dia ada mechanical-nya juga ya? Ada mechanical-nya. Jadi buat ngunci doang. Oh, oke. Oke. Sama di apa-apa Mas, iya. Tapi emang lebih keren dibuka ya. Ini bukanya lagi. Gila ya, buka tutup cuma 4 detik loh. Cepet banget ini. Iya. Terus kita juga sambil dengerin nih knalpotnya, titanium tuh suaranya begini. Coba Mas, geber Mas. Garing, kering, wah gokil. Keren. Ini full Mas sampai depan. Gantinya sampai header. Gila, kering banget sih. Wah, cakep. Oke, sekarang kita tinggal lihat mesinnya. Yuk, kita cek yuk. Oke, nah ini bagian yang gue paling demen nih, bagian performance, bagian mesin. Oke Mas, kita coba cek mesinnya nih. Wih. Oke. Wah.
Gila. Jadi ini mesinnya nggak di swap ya, mesin standar mesin ya. standar. Mesin standarnya apa nih Mas? Tipenya Mas? F20C ya. F20C. Oke, berarti dia 2000 cc DOHC. VTEC ya Mas ya. Berarti sampai berapa RPM Mas? 8 ribuan ya. 8 ribuan. Amannya segitu. 8 ribuan ya. Sebenarnya 9 ribu 10 ribu juga bisa. Di red Cuma line-nya gua ada ya. gua nggak tega. Safe lah. Harus safe benar-benar. Nih sih di bagian mesin banyak banget nih yang gue kelihatan aja tuh. Ini pulinya pakai Toda nih. Yeah. Wah ini one of my favorite brand nih. Kalau apa ya anak-anak Honda suka banget nih pakai puli Toda nih. Yeah. Oke, ini apa aja nih Mas? Oh ini strut bar. Ya ini strut bar, terus gue pakai air filter ARC. ARC. Tadi tuh Arem-arem. apa? Toda Racing pulinya. Toda, ya puli. Terus radiator pakai Koyorat. Koyorat. Terus pakai Samco. Apa ya? Haltech-nya gue pakai ECU-nya gue pakai Haltech. ECU pakai Haltech berarti Yeah. standalone Mas? Iya. Oh udah standalone. Oke, berarti bukan ECU standar nih ya. Iya. Terus ini dikarbonin ya Mas ya, Yes, scoopnya ya, karbonin. biar lebih keren ya. Jadi matching nih sama ini. Wow ini kalau kalian lihat nih ada tulisan nih Seibon nih, original nih, bukan cetakan punya. Oke, ini sih kelihatan di bawahnya juga ada sway barnya Cusco Iya, ya Mas ya. Ada. Ini berarti bawah-bawah kaki-kakinya juga Iya. udah kaki-kakinya udah diganti, Kaki-kakinya ada armnya juga, ada camber kitnya camber kit. dari Hard Race. Pakai hard race. Pakai hard race. Iya. Terus teman-teman kalau lihat tuh ya di situ ada brake cylinder stoppernya Cusco tuh kayak di RX-8 gue. Jadi emang itu kepake banget sih. Emang itu fungsi banget. Mungkin kalau orang yang nggak ngerti, maksudnya buat track use, kadang mereka nggak paham nih ini gunanya apa sih, yang nggak ngaruh. Padahal brake cylinder stopper tuh ngaruh banget. Biar Feeling nggak remnya jadi biar nggak maju gitu ya. konstan, iya. Jadi kayak di kemarin ya yang di vlog sebelumnya gue udah sempat jelasin tuh. Jadi firewall itu kan kalau kita injek rem dia maju mundur Mas. Yeah. Nah jadi tujuannya dia brake cylinder stopper biar nahan tuh. Kalau pas lagi di track disentuh, kalau kita hard braking dia feelingnya akan tetap konstan terus, nggak berubah-berubah. Keren. Jadi ini kemarin di tuning di mana Mas? Di gue lupa. Ref Engineering. Oh di Rev. Yeah. Oke, dapat berapa WHP itu Mas? WHP-nya 216-an ya. Wow, 216 wheels horsepower. Yeah. Berarti on engine-nya sekitar hampir 300 ya Mas ya? Iya, kurang lebih. 300 HPNA coy. Tergantung. Ini natural aspirated. Tergantung yang nyetir. Kalau yang nyetir kayak gue ya. Seru. Gila sih. Keren. Ya, itu apa sih Mas yang di situ tuh yang di sebelahnya master rem? Yang kotak itu? Gue kurang paham. Paham ya? ECU-nya nggak di sini di laci ya biasanya? Iya. ECU di laci. Wah, seru. Keren. Nanti gue pengen denger nih kalau digeber high rev, nanti kita lihat ya di RPM juga dia bakal naik sampai berapa tuh RPM-nya ya. Kita cek ya. Oke Mas, jadi kita udah kupas tuntas nih, abis semuanya dari luar, dalam, jeroannya, macem-macem semua udah kita bahas. Sekarang gue pengen ngobrol-ngobrol nih sama Mas Bronto. Siap, boleh. Kita masuk ke dalam yuk. Let's go. Oke Mas, sekarang kita udah sampai di session interview nih Mas. Gue mau nanya-nanya nih Mas. Pertama yang mau gue tanyain, gimana ceritanya lu bisa bangun The Elite? Gimana tuh, Mas? Wah, panjang tuh. Panjang tuh ya. Oh, Mas kita sejam ya. Kalau Elite sih sebenarnya dulu gue dari kenalan-kenalan gue sih, kenalan-kenalan mulai main mobil nih awalnya kan dari temenannya sama Rizwan, terus berkembang lah sama ada Gatot, ada dulu ada Mas Wawan, ada Mas Hakim, ada Mamat segala macam. Ternyata
grup ini bikin event dulu Elite Battle Royale kan, terus gue mulai masuk tuh baru di 2018. Akhirnya gue bikin yang di IceBSD, terus alhamdulillah gue ikut di situ. Wah, ininya apa ya, antusiasnya dari seluruh Indonesia dapet ikut gitu ya, dapat banget. Kalau nggak salah 2018 yang si siapa ya bintang tamunya? Wigfest, si Mark. Oh, Wigfest. Oh, yang yang Mark, 2017 tuh yang si Stance Nation ya? 2017 Elvis. Iya. Elvis itu waktu itu gue hanya karena gue lagi kuliah di luar. Gue cuma ikutan doang mobilnya, tapi gue nggak bisa datang. Oh, oke. Lu turunin mobil apa waktu itu ya? E36. E36 yang abu-abu. Abu-abu. Itu keren banget tuh. Pecah tuh. Habis itu 2018 gue pulang dari kuliah, gue ikutan. Terus ternyata, wah gila juga sih. Waktu itu junior dari Wigfest yang gue undang di situ gitu kan. Habis itu waktu itu kita belum punya kantor, belum punya apa-apa. Ya masih meeting di restoran, di rumah siapa, segala macam lah. Pokoknya pindah-pindah nggak jelas ya. Seadanya segala macam. Kita bikin teaser juga. Ya udah akhirnya minta tolong kenalan-kenalan kita lah, mobil-mobilnya yang pol-pol gitu kan. Akhirnya gue ngelihat kayak wah ini suatu yang apa ya, bisa potensial jadi gede gitu di Indonesia gitu. Maksud gue sebagai barometernya lah. Betul. Bahwa dunia modifikasi itu di Indonesia sangat hidup. Gitu. Sebenarnya nggak ada misi lain sih, gue cuma ingin meramaikan aja gitu. Ingin memajukan apa ya, ya automotive culture lah di Indonesia. Nah makanya gue bikin ya tempat untuk inilah berkumpulnya anak-anak gitu kan. Nggak hanya anak-anak elit tapi anak-anak lain kalau misalkan mau ngobrol, nongkrong, tukar pikiran di sini silakan banget gitu. Toh misinya hanya itu sih, hanya meramaikan modifikasi aja. Cuma dan yang benernya tuh kalau ada elit disaring dulu, jadi emang benar-benar yang dikeluarin di show-nya itu proper semua. Dan kebetulan gue ikut terus tuh dari 2017, 2018 sampai 2019. Karena gue 2017 gue waktu itu turunin BRZ yang M-Gain pakai Stance Nation sampai si Elvisnya datang di foto. Terus habis itu yang 2018 juga gue ikut, mobil gue baru jadi. Kalau yang 2019 kebetulan gue jadi tenan nih, gue buka booth gede banget di Elite ya, gue buka boothnya Stance Lab waktu itu. Sebenarnya sih kita bukan kenapa ya Elite tuh harus dipilih, kenapa Elite harus begini, kenapa nggak semuanya aja sih boleh masuk. Sebenarnya sih kita pengen banget semuanya masuk. Betul. Cuma kan Elite Showcase ini udah punya konsep bahwa ini barometernya Indonesia nih, yang barometer tuh harus yang di tagline yang apa ya, yang mencerminkan dunia modifikasi yang maju di Indonesia. Jadi ya mau nggak mau kita harus milih kan. Betul. Kita harus supaya yang lainnya juga peserta pada semangat. Maksudnya semangat bangun mobil, gimana caranya gue bisa termotivasi gitu ya. Sebenarnya tidak ada kompetisi sama sekali. Makanya kalau di Elite itu nggak ada tuh penjurian, dinilai segala macam, sebenarnya nggak ada. Hanya fun award aja. Karena udah masuk di Elite itu sudah menjadi apa ya, barometernya gitu. Berarti mobil gue proper. ya kurang lebih begitulah harus ya. Wah keren sih. Ternyata perjalanannya segitu ya dari 2017 ya Mas ya, sampai sekarang. 2015 kalau ngurusin kalau ngurusin elitnya si Rizwan Gatot tuh dari 2015. Tapi kemarin pas 2019 itu juga sempat ada Jakarta Meetup. Nah itu juga diadakan sama Elite. Itu sama teman-teman. Keren sih, itu keren sih. Kalau Jakarta Meetup itu lebih ke meetup. Jadi
nggak ada, sebenarnya nggak ada yang dipilih, nggak ada yang gimana sih. Nggak disortir, yang penting modifikasi dan proper gitu aja. Nggak ketat seperti Elite. Gitu. Elite emang ketat banget, jadi kita mesti submit foto mobil kita, spesifikasi, baru nanti kalian akan di email lagi kalian approve apa enggak gitu. Ya waktu itu pas lagi nge-play, gue juga kan pernah ngerasain jadi partisipan lah ya. Jadi waktu itu kita emailin fotonya, habis itu pas di reply, wah happy juga. Yes, berarti pass. Oke, so far jadi Elite ceritanya kayak gitu, terus sekarang udah ada kantor kayak gini, dan sekarang ada YouTube channel juga ya Mas ya? Di YouTube channel juga ada di Elite, itu rame banget juga, kontennya tiap minggu dan itu educational ya Mas ya. Kita karena pandemi kayak gini kan, kita nggak bisa ego kita kan pengennya memang ketemu, pengen acara offline segala macam, tapi kalau saya pribadi dan teman-teman tim juga nggak mau terlalu maksain ego kita, karena keselamatannya yang lain-lain kan juga harus kita pikirin. Benar. Emang sebenarnya kita tuh udah craving banget sih, kangen banget meet up. Makanya solusi satu-satunya cuma YouTube itu. Dengan YouTube itu kita masih menghidupkan dunia modifikasi sekaligus mengedukasi. Edukasinya tapi yang light juga, supaya lebih entertaining lah. Oke. Terus dari zaman dulu nih sebenarnya gue udah sering nih ngelihat hasil karyanya Mas Bronto nih, dari E36, dari CRZ, terus BMW gitu, terus tiba-tiba bisa jadi S2000 sih, gue agak kaget juga tuh Mas. Ya sebenarnya kalau perjalanan modifikasi itu lebih ke hobi gue sih Mas, dari dulu, dan alhamdulillahnya didukung sama bokap. Mungkin kalau dari awal gue modifikasi Honda CR-Z sampai 86. Iya, sampai 86 itu mungkin masih didukung sama bokap lah, alhamdulillahnya gitu. Tapi sekarang gue punya uang sendiri, ya gue bisa modifikasi sendiri, alhamdulillah ya. Itu pasti cerita modifikasi itu masing-masing orang beda-beda ya. Benar. Ada, gue juga dulu pernah pakai velg TW, karena memang itu langkah. Itu fase, jadi tuh orang akan melewati fase itu, potong pel gitu tuh udah pernah ngalamin semuanya. Cuma ya bokap gue pernah bilang daripada kamu nggak jelas, daripada kamu udah hobi kamu apa? Mobil ya udah mobil. Yang penting jangan yang aneh-aneh, udah. Betul. Gitu. Nah, kita juga ya sekarang kan kita juga kebetulan posisinya kita udah sebagai ini calon orang tua nih. Gue juga udah punya anak 2 nih. Jadi kalau ke anak gue akan ngedidik mereka tuh, ya mereka passionnya apa, gue akan support gitu. Ya kan? Bukan positif, kemauan dari bokapnya sendiri. Ya kadang-kadang ya boleh lah dikit. Oke lah. Oke, terus waktu itu kan sempat modif kayak E36 tuh, keren banget sih Mas. Itu lu awalnya kenapa bisa ambil tuh mobil, gimana sih Mas? Dulu karena masih kuliahan ya, jadi di sini ya, kuliah di luar tapi kebetulan gue sering tukar pikiran sama Rizwan. Terus gue dulu kan mainnya Honda CR-Z, terus tiba-tiba tahun berapa ya, 2018 atau 2016-an ya. 16-an tuh kayaknya agak rame nih anak-anak BMW gitu kan. Terus yang gue pilih waktu itu, gue pengen main BMW, gue pilih E36 karena E36 itu nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil kan. Terus karena yang yang cukup di kantong juga E36 waktu itu. Terus ya udah Bang, cobain deh E36 kita 323. ini 323 manual, Matic. Nah, abis itu gue ya udah main biasa, setelan awalnya dulu gue setelan MITI sih. Setelan MITI terus pakai RPF gitu kan. Terus lama-lama kok bosan gitu. Terus akhirnya dulu
ya udahlah dengan gayanya stance itu kan, pakai velg Baramundi, terus itu pertama kali gue ngerasain Airsus di Indonesia sih. Gue pakai Airlift, kit tuh ya. Ya kit buat E36, terus gue pakai setelan yang begitu, tapi dulu setelannya stance, CP, terus pakai tire bomb itu, tire sticker. Itu terus bodinya gue bikin setelan kayak M3 gitu. Bumpernya ya M3. Ada wingnya LTW. Ya, wingnya LTW gitu-gitu deh. Itu salah satu apa ya, inspiration gue sih pas bangun E36, gue mau begini. Padahal build-nya 2016, tapi gue baru ngikutinnya 2020. Iya. Ya, itulah makanya gue nggak bisa, maksudnya gue menekankan bahwa kalau modifikasi itu ya sebebas mungkin gitu. Benar. Nggak harus, mobil yang lagi hits apa NSX gitu, NSX. Ya kan harus sesuaikan. Ya. Dan harus saling menghormati ketika ada orang yang di stage mana kan pasti. Benar. Berkembang gitu. Benar banget sih. Kita kadang nggak tahu juga orang yang tadinya apa bisa jadi apa. Iya, betul. Jadi ya better apa ya, behave lah. Kayak gue sekarang nih, gue udah jadi bapak-bapak gitu kan, udah jadi suami orang, mau punya anak. Ya udah akhirnya gue ya gimana caranya nggak seheboh dulu modifikasinya gitu kan, karena kan kita harus tahu apa ya, perkiraan lah. Betul, karena ya someday mungkin istri mau pakai gitu. Bisa. Boleh nggak pakai? boleh. Kebetulan istri gue lumayan jago nyetir. Wah, keren. Oke, wah kali ini seru banget sih ngobrol-ngobrolnya. Padahal kita pas lagi puasa nih, tapi ya fun banget sih. Masih pagi mas. Kalau udah sore mungkin agak lemas. Oke mas, anyway, thank you banget mas atas waktunya. Kita udah ngobrol-ngobrol semuanya dari mobilnya, personal life-nya. Wah, hopefully kita bisa cepat melewati masa pandemi ini dan kita bisa ngadain Elite lagi nih Mas Bronto. Kita ngadain Elite 2021. Amin. Minta doanya. Udah keren banget. Oke, anyway, thank you banget. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel gue. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya di kolom comments. And see you guys next vlog. Bye-bye. Thank you, Mas. Thank you.